Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas soal dunia lukis dan perlukisan. Tadi di segmen 1 kita udah ngebahas in general ya. Terus di segmen 2 kita udah ngebahas versus ya, nggak membandingkan, cuma menjabarkan aja ya seiring berkembangnya zaman. Beberapa pelukis yang memang sudah mempunyai nama ya, luar negeri dan juga Indonesia. Betul. Ngomong-ngomong soal kepintaran nih, biasanya banyak banget ya artis-artis yang sudah berprestasi di bidangnya seperti musik dan lain-lain. Tapi mereka juga pintar menggambar ternyata. Iya, punya hobi sampingan ya taunya. Nah, kita akan ngebahas tentang artis-artis yang ternyata pintar gambar nih atau melukis. Nah, yang pertama itu ada selebriti Dik Doang. Oke. Nah, tentu kalian mungkin beberapa tahu ya, dia ini seorang penyanyi dan juga pembawa acara. Nah, tapi kita nggak pernah ngebayang kalau dia tuh pinter banget menggambar. Dan sejak kecil dia tuh sudah suka menggambar komik sendiri. Gitu. Nah, karyanya itu juga sempat dipakai untuk cover album poster musisi ternama Tanah Air. Keren. Mungkin karena emang itu dia anggap pekerjaan ya, bidang-bidang yang sebelumnya. Jadi untuk melepas stres dia dengan menggambar. Tapi justru ya malah gitu, ini malah naik dijadikan juga, kan? dijadikan kerjaan sampingan juga ya. Ada gitu ya. Malah kerjaan utama juga tuh. Jadi bikin cover dan sebagainya kan. Iya. Makanya jangan meremehkan hobi kalian. Kembangin aja, kali aja bisa menghasilkan profit. Benar-benar, hitung-hitung berhadiah ya. Betul. Nah, salah satunya lagi selain Dik Doang ada David Naif. Nah, selain bernyanyi, ternyata dia juga pandai melukis. Dia sering mengunggah hasil lukisannya ini di sosial media. Nah, sekarang mungkin kayak gitu ya, Kak. Kan kalau dulu mungkin susah ya untuk memamerkan hasil lukisan gitu. Tapi sekarang udah ada sosial media, cuma sekedar story di Instagram atau upload di Twitter atau jadiin display picture tuh orang udah bisa ngeliat. Terus orang udah ngeliat potensinya juga. Benar. Dan itu juga menjadi ini ya, nilai lebih dari dia. Ternyata tidak hanya pintar menciptakan lagu dan menyanyi, ternyata dia juga bisa melukis. Nah, ini juga nih ada sama-sama yang pintar menciptakan lagu dan menyanyi. Ini adalah Babang andalan aku nih. Sebenarnya outfitnya rada mirip-mirip gak sih? Mirip-mirip gak sih? Kayak acuannya sana sih. Siapa tuh, Kak? Ini ada dari grup band Noah, yaitu Ariel pentolannya ya. Nah, mungkin Ariel kan tinggal di Indonesia ya musim hujan. Jadi Calvin ini versi winternya Ariel kan. Versi winter ya. Emang kita tuh selalu selangkah lebih maju pakaiannya. Ibaratnya kalau Ariel tuh aku jadi partoynya gitu ya. Bingung sih. Oke, lanjut. Sedih. Nah, ternyata Ariel juga jago menggambar nih guys. Nah, bakatnya itu sudah dia punya sejak kecil dan ternyata Ariel ini pernah memenangkan salah satu lomba melukis ketika dia masih di sekolah dasar. Iya. Tapi juga yang penting berprestasi kan. Karena aku bahkan nggak pernah dapat lomba ini, misalnya lomba menggambar. Aku tuh selalu ikut tapi nggak pernah menang. Padahal menurutku bagus banget sih. Iya. Yang mengapresiasi cuma keluargaku doang. Biasanya sih kalau musisi-musisi gitu ya pinter-pinter gambar gitu. Kayak Chris Brown. Chris Brown kan dia penyanyi rap ya kan, dan juga R&B itu lukisan-lukisan di rumahnya tuh banyak banget. Dia kayak mural sendiri gitu. Ada graffiti dan gambar-gambar absurdnya dia, dan itu keren-keren banget, sangat colorful. Iya, keren sih, maksudnya dia mengembangkan bukan dunia ya, bakat dia di dunia seni tuh nggak cuman itu aja, tapi juga gambar, lukis, walaupun tadinya cuma yang hobi sampingan kan, kayak yang tadi udah dibilang. Nah, selanjutnya ada juga Rizky Pepeu. Yang merupakan member dari Lima Romeo. Selain memiliki suara yang bagus, ternyata dia juga punya gambar-gambar yang bagus. Nah, dia juga sama kayak David Naif, suka mengunggahnya di sosial media itu. Emang paling gampang sih sosial media. Iya, apa-apa. Dan respon orang juga jadi cepet kan. Iya. Nah, selain itu ada nih mantan artis cilik mungkin ya. Nah, mantan pemain petualangan Sherina. Ini ternyata Sherina Munaf tuh juga hobi gambar.
Bukan hobi lagi sih. Jago. Jago gambar. Bahkan dia sampai menempuh pendidikan hingga ke Jepang untuk belajar menggambar dan animasi. Wih, semakin bangga aku dengan Sherina. Iya. Nah, dia juga pernah diajak bekerja sama oleh salah satu studio animasi ternama, yaitu Studio Ghibli. Wow, Studio Ghibli Ya. emang ngetop sih. Wah, Keren banget ya, berarti Iya. nggak ecek-ecek tuh gambarnya. Oh, bukan main, udah Iya, mainnya udah diakui animasi kan, ya kan, iya. animasi 3D dan lain-lain gitu. Jujur sebenarnya aku tertarik sih dunia kayak gitu ya, cuma nggak punya bakat sih ya. Dan gambarku ya gitu, seninya abstrak mungkin ya kan, nggak bisa dianimasikan. Gambar bulat kan. aja lonjong ya. Iya. Itu Kak Alvin mungkin ya. Aduh, nah selanjutnya ada juga Project Pop Odi. Nah, dia juga memiliki bakat menggambar ya selain menyanyi. Nah, gambar dia bahkan diapresiasi dan masuk dalam salah satu majalah besar yaitu National Geographic Indonesia. Wow. Wih, keren. Udah diakui nih. Jadi nggak cuma hobi dan bagus, tapi juga sampai diakui dan masuk majalah ternama. Bukan kaleng-kaleng ya, Teh ya? Betul, bukan kaleng-kaleng. Ini selanjutnya ada penyanyi mantan anggota dari High Five. Kayaknya dari Alfi yang mantan-mantan terus ya. Iya, yang penting bukan mantan aku, Tay. Iya, ternyata Dea Dalila ini juga selain memiliki suara yang bagus, dia juga jago menggambar, loh, Tay. Nah, dia kerap ini membuat sketsa dari wajah orang. Selain itu dia juga suka melukis gambar bervariasi dan juga warna-warni. Oh. Nah, biasanya orang-orang yang suka gambar orang itu tangannya lentik tuh. Oh iya. Gak juga tahu sih. Aku jujur aku gak pernah Temenku, perhatiin aku sih. perhatiin sih Oh. temen aku yang jago banget gambar muka orang itu kayak muka beneran gitu. Dan aku lihat beneran. apa sih yang membuat kamu tuh pintar menggambar? Iya. Apakah jarimu itu kapalan seperti orang pemain gitar? Sebenarnya ini gak sih kayak bisa ngebedain yang mana yang benar-benar bakat, yang mana emang kayak practice makes perfect gitu loh. Yang itu benar-benar dia. bakat tuh kayak punya apa ya, arsirannya tuh biasanya nggak serapih yang belajar ya. Kalau yang belajar tuh kan bener-bener kayaknya emang yang pakai kotak-kotak dulu, terus Iya, kayak iya, iya. ngegambarin strukturnya dulu. Misalnya dia madep sini berarti kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalnya yang emang bakat itu dari sketch aja tuh Udah ini tinggal ya. tinggal digelapin, tinggal diapain. Wah, emang keren banget. Apalagi kalau sudah berbakat dan dia juga sering praktis gitu. Iya. Wih. Plus, Makin jadi ya. Iya, terus salah satu artis juga, cuman mungkin seni dia rada beda dari yang disebutinnya lainnya, yaitu seni graffiti dari Wendy Cagur. Oh, Wendy Cagur juga Nah. jago graffiti ternyata ya. Iya, mungkin kayak kita nganggapnya sepele ya, ngelihat kayak di tembok-tembok, padahal sebenarnya seni graffiti itu susah ya, Kak. Susah, aku aja mencoba Nggak sendiri bisa nih ya. gambar graffiti di kertas. Apa itu tulisannya nggak jelas Oke, gitu kan, cuman benar. kayak lurus-lurus garis kayak Atau bujur panah, bulat-bulat kan. gitu. Ya, kamu zaman SD juga kayaknya. Aku graffiti cuma pernah di kaos SMA. Wih. Itu juga aku nonton doang karena takut dimarahin mama. Terus berarti kaos kamu ini dong bersih. Bersih dong, bersih. Iya iya iya. Nah, terus juga ada salah satu aktris cantik yaitu Michelle Judith. Jadi dia emang nggak menggempar-gemparkan karya seninya, cuman dia lebih suka gambar di dinding rumahnya gitu-gitu. Dan dia sering mengunggah juga di sosial media. Oke, keren ya. Jadi emang hobi, dan katanya emang udah dari kecil juga hobi gambarnya. Nah, kalau teman-teman milenials sejak kapan nih mulai melukis, ya kan? Iya. Boleh deh di-share. Kalau aku sih zaman-zaman ngelukis Kecil gak sih? Kayak kita kecil. semua hobi gambar pas kecil. Kayak kalau denger guru pasti di halaman paling belakang buku tulis tuh ada gambar gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Gambar cewek biasanya kalau perempuan ya. Gambar bunga. Kalau gambar gunung mungkin TK kali ya. SD udah naik level kita. Tapi aku pernah sih mencoba gambar salah satu Tokoh. gambar tradisional dari aborigin itu dengan teknik dot Titik-titik dot itu, itu. oke. Iya, dan itu ternyata
susah-susah gampang sih gitu, dan Kebanyakan hasilnya susahnya nggak sih? kebanyakan Gampang susahnya. ya. Tapi itu memang menggambar menjadi salah satu terapi ya untuk menenangkan pikiran jujur ya. kita. Apalagi di pada masa pandemi COVID-19 ini ya, kita tuh penting banget untuk memelihara kesehatan mental gitu. Bukan hanya fisik doang gitu kan, karena juga dengan adanya PSBB gini kan banyak banget tuh orang-orang yang kesulitan ya, stres karena Iya. pandemi gini. Secara fisik dia sehat, tapi Iya. secara pikiran dia nggak sehat. Mungkin entah karena pikiran ekonominya atau justru pendidikannya. Pokoknya ada aja yang harus dipikirin di tengah pandemi ini. Jadi mungkin terjun ke dunia seni itu bisa membantu kalian melepas stres. Karena kan nggak harus bagus ya kak, yang Iya. penting ngelepas aja, mengekspresikan diri. Iya, karena juga jenis lukisan juga ada ya kan, seperti yang Iya. non representatif, Sekarang kan lagi lukisan kata kayak gitu. abstrak Bahkan kayak gitu. kalau di TikTok tuh ada, jadi tuh kayak kita punya kanvasnya nih, terus ya udah tuang-tuangin aja biar kayak ala-ala marble gitu loh kan. Oh iya. Iya, terus nanti dikeringin kayak gitu-gitu. Itu bahkan juga seni ya, dan bisa banget dipajang di kamar gitu-gitu kan. Bener. Menghias. Nah, sebenarnya melukis tuh tidak harus atau selalu di kanvas ya. Bahkan kalau kalian suka sepatu, kalian bisa iya. melukis di sepatu ya kan. Beli aja Atau kayak sepatu Calvin nih di putih jaket kayak gitu. jeansnya kan, Iya. banyak banget biasanya. Nah, kurang lebih gitulah ya. Semoga kalian bisa terinspirasi dari episode kali ini ya kan. Mungkin kalian yang belum pernah mencoba melukis bisa mulai nih ya. Cari-cari referensi di internet, mungkin dari lukisan Mona Lisa mau di copy gitu kan. Oh, Siapa jangan tahu. dong. Oh, pakai style sendiri ya. Style sendiri ya. Dan mungkin kalian yang udah melukis dari lama termotivasi untuk membanggakan nama bangsa. Oke. Kali aja ya punya cita-cita setinggi itu, nggak apa-apa. Sip. Ya kita doakan yang terbaik aja. Amin. Oke guys, kurang lebih itu yang kita bisa sampaikan pada episode kali ini. Tapi kita sepertinya harus pamit dulu ya. Iya. Yaudah deh kalau gitu kita pamit nih. Aku Alfidiat Moko. Aku Ayundata ya, Kita tapi ketemu lagi. tunggu dulu kak, Apa nih? ingetin dulu 3M Oh, ya iya. sebelum tutup. Pertama mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Yuk tutup kak. Oke, ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah.